Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas 3 GPGSD yang terdiri dari Dania Anggraeni dengan NIM 2005616 sebagai presentator pertama. Kedua ada Trianti Hoirunisa dengan NIM 27415 sebagai presentator kedua. Yang ketiga ada Juwita dengan NIM 27989 sebagai presentator ketiga. Dan saya sendiri, Nunung Nurhayati dengan NIM 28984 selaku moderator. Kami akan membahas materi mengenai pengembangan strategi pembelajaran berbasis kelompok belajar di SD. Untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Dania Anggraeni. Kepada Dania, saya persilakan. Pembelajaran kelompok merupakan pembelajaran yang dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kelompok. Siswa bekerja dalam situasi pembelajaran kelompok didorong atau dikehendaki untuk bekerjasama pada suatu tugas, dan mereka harus mengkoordinasi usahanya menyelesaikan tugasnya. Teknik pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar merupakan salah satu strategi belajar mengajar, di mana siswa di dalam kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, saling bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok bukanlah semata-mata kumpulan orang yang saling berdekatan. Kelompok adalah kesatuan yang bulat di antara anggotanya. Pembelajaran kelompok merupakan pembelajaran yang dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kelompok. Adapun tujuan dari kelompok belajar. Yang pertama, meninggikan rasa percaya diri terhadap kemampuan siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi. Yang ketiga, mewujudkan tingkah laku yang lebih efektif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, meningkatkan prestasi belajar siswa. Jenis-jenis kelompok belajar berdasarkan jumlah siswa per kelompok. Yang pertama, kelompok besar dengan jumlah siswa antara 20 sampai 40 orang. Yang kedua, kelompok kecil dengan jumlah siswa antara 5 sampai 10 orang. Dan kelompok individual dengan jumlah siswa antara 1 sampai 5 orang. Dengan ini, kelompok belajar yang paling efektif saat digunakan untuk pembelajaran di kelas itu kelompok individual. Karena jika terlalu banyak orang dalam kelompok, membuat tugas yang diberikan oleh guru tidak berjalan dengan baik disebabkan Anda tidak terlalu fokus dalam tugasnya. Selanjutnya berdasarkan kemampuan siswa. Yang pertama, kelompok belajar sedang. Kelompok belajar sedang adalah kelompok yang dibentuk atas keterampilan siswa yang masih memerlukan bimbingan dan dorongan penuh agar kelompoknya berhasil. Yang kedua, kelompok belajar cukup. Kelompok belajar cukup adalah kelompok yang dibentuk berdasarkan keterampilan siswa yang masih membutuhkan motivasi dan perhatian untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, kelompok belajar baik adalah kelompok belajar yang dibentuk berdasarkan keterampilan siswa yang sudah memulai pekerjaannya sendiri. Pembagian kelompok lebih baik dicampur seperti siswa yang belum bisa dengan siswa yang sudah bisa. Dengan ini, siswa yang belum bisa mendapatkan motivasi dari yang sudah bisa. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Trianti Hoirunisa. Kepada Trianti, saya persilakan. Selanjutnya, faktor-faktor dalam pengelompokan belajar siswa. Yang pertama, tempat tinggal anak. Selanjutnya, kemampuan dalam belajar. Yang ketiga, interaksi sosial anak. Dan yang keempat, intelijensi anak. Dan yang terakhir, sifat-sifat lainnya seperti sifat kepemimpinan. Selanjutnya, teknik atau cara membentuk kelompok belajar.
Untuk membentuk kelompok belajar, ada beberapa cara atau teknik yang dapat digunakan, yaitu pembentukan yang bersifat yang pertama, teknik pembentukannya bersifat otoriter, dan ketika membuat kelompok penelitian dengan cara ini, kelompok tidak boleh menanggapi keinginan siswa karena kelompok ditentukan oleh guru tanpa memperhatikan pendapat siswa. Dengan demikian, makna kelompok itu besar kemungkinannya tidak sesuai dengan kehendak siswa. Selanjutnya, teknik pembentukan secara bebas. Teknik ini adalah menyerahkan pembentukan kelompok penelitian kepada anak-anak tanpa campur tangan guru. Dan biasanya anak-anak lebih senang dengan teknik ini, tetapi jika ada anak yang kurang berinteraksi dengan temannya, maka akan sulit untuk mendapatkan kelompok dengan cara ini. Dan yang terakhir, teknik pembentukan secara terpimpin. Ini merupakan teknik yang sebaik-baiknya. Teknik ini merupakan perpaduan dari teknik pembentukan secara otoriter dan teknik pembentukan secara bebas. Di samping memperhatikan pendapat-pendapat atau keinginan anak-anak, guru atau pembimbing ikut campur secara aktif di dalam proses pembentukan kelompok tersebut. Dengan ini, pembentukan kelompok itu adil karena semua terlibat dalam pembentukan. Selanjutnya ada manfaat kelompok belajar. Manfaat dari kelompok belajar adalah yang pertama, belajar dengan membentuk kelompok belajar sendiri dapat memotivasi semangat belajar antara teman satu dengan yang lainnya. Kedua, saling berbagi informasi dan pengetahuan antara teman. Teman yang pandai dapat mengajari dan menularkan kepandaiannya kepada teman-teman lainnya. Dengan begitu, materi yang diserap oleh siswa dapat merata kepada siswa lain. Selanjutnya, membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi. Yang keempat, meringankan tugas yang diberikan kepada siswa karena dijadikan atau dikerjakan secara bersama-sama dengan siswa lainnya. Yang kelima, mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dengan menanggapi suatu permasalahan. Dan yang terakhir, belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara berkelompok. Berikut adalah kriteria dalam pembentukan kelompok. Yang pertama, ada tujuan, materi, fasilitas belajar, dan karakteristik. Dalam pembentukan kelompok belajar, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, antara lain tujuan, materi, fasilitas belajar, dan karakteristik siswanya. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan pembentukan kelompok belajar agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, baik oleh guru maupun oleh siswa. Jika sebuah tujuan atau materi pembelajaran dipandang lebih berhasil dipelajari dalam bentuk kelompok tertentu, maka harus dibentuk kelompok belajar sesuai dengan kebutuhan. Jika fasilitas belajar dipandang hanya dapat digunakan oleh kelompok kecil secara bergantian, maka siswa harus dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Jika para siswa memiliki karakteristik yang berbeda seperti dalam minat, kemampuan atau keahlian, umur, maka para siswa harus dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristiknya atau yang lebih mendekati. Prosedur dalam pembentukan kelompok belajar siswa. Dalam pembentukan kelompok belajar, perlulah diambil prosedur sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kuesioner pengukuran sosial kepada anak-anak tentang memilih mitra penelitian dan mengapa mereka memilih teman-teman ini. Kedua, setelah memasukkan hasil kuesionernya, tabulasi arah pemilihan anak untuk menentukan frekuensi pemilihan anak. Selanjutnya, sebuah sosiagram dibuat dari daftar tabular arah seleksi anak untuk menemukan jaringan interaksi sosial anak ketika memilih kelompok belajar. Yang keempat, melakukan survei alasan anak yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembentukan kelompok tersebut. Selanjutnya, pengelompokan dilakukan dengan mengingat hasil di atas dan hasil lain yang diperoleh melalui wawancara atau observasi yang disediakan.
Lalu ada apa aja sih kelebihan-kelebihan dari metode kelompok belajar? Nah, yang pertama, membiasakan siswa bekerja sama menurut paham demokrasi. Memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan sikap musyawarah dan bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran akan adanya kelompok menimbulkan semangat yang berkompetitif yang sehat, sehingga membangkitkan motivasi belajar yang tinggi. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Juwita. Kepada Juwita, saya persilakan. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga dari metode kelompok belajar yaitu guru tidak perlu memperhatikan, mengawasi, menjelaskan kepada masing-masing individu, tetapi cukup melalui perwakilan kelompoknya saja, bisa ketua atau anggota kelompoknya. Nah, yang keempat yaitu melatih, membina, dan memupuk jiwa kepemimpinan kepada siswa, di mana setiap kelompok akan bekerjasama dalam melakukan diskusi antar kelompoknya. Nah, selain kelebihannya, ada pula kekurangannya, yaitu ada dua, dari segi pembentukan kelompok dan dari segi kerja kelompok. Yang pertama, dari segi pembentukan kelompok, yaitu sulit untuk membuat kelompok yang homogen, baik dari segi inteligensi, bakat, minat, atau daerah tempat tinggal. Tentunya karena masing-masing siswa mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, kelompok yang sering dianggap homogen oleh guru seringkali tidak dirasa cocok oleh anggota kelompoknya. Jadi, apabila kelompok dibentuk secara homogen, tentu akan terjadi proses penyesuaian. Nah, yang ketiga yaitu pengetahuan guru tentang pengelompokan ini kadang-kadang masih belum mencukupi. Artinya di sini kemampuan guru dalam membentuk kelompok sangat diperlukan. Selanjutnya dari segi kerja kelompok, yaitu ketua kelompok kadang-kadang sulit untuk membagikan pekerjaan yang akan dibagikan dalam kelompok. Nah, yang kedua, anggota kadang-kadang tidak memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh ketua kelompok. Artinya terjadi kelalaian atau ketidaksesuaian dengan apa yang ditugaskan. Nah, yang ketiga yaitu dalam belajar bersama kadang-kadang tidak terkendali sehingga menyimpang di rencana dan berlarut. Seperti yang kita ketahui, anak-anak cenderung masih suka bermain sehingga pekerjaannya jadi terbengkalai. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melaksanakan metode kelompok belajar. Yang pertama, yaitu memilih topik diskusi. Dengan memilih topik diskusi, berarti kita akan siap dibentuk kelompok. Nah, yang kedua yaitu pembentukan kelompoknya. Dalam pembentukan kelompok, harus sesuai dengan topik diskusi yang telah ditentukan. Selanjutnya, yang ketiga, pemberian topik yang harus didiskusikan. Jadi, setiap kelompok akan dibagi topik diskusi masing-masing yang akan didiskusikan di dalam kelompoknya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu laporan dan evaluasi. Setelah diskusi di dalam kelompok, tentunya hasil dari diskusi tersebut berupa laporan dan dilakukan sebuah evaluasi. Selanjutnya, alasan pengelompokan atau dibentuknya sebuah kelompok dalam belajar. Yang pertama yaitu alat atau media pembelajaran tidak mencukupi jumlahnya. Artinya di sini keterbatasan media pembelajaran menjadi tidak kondusif dalam belajar sehingga dibentuklah sebuah kelompok. Nah, yang kedua, kemampuan belajar siswa yang beragam. Artinya tidak semua siswa mempunyai kemampuan yang sama sehingga dibentuklah sebuah kelompok supaya di dalam kelompok tersebut bisa terjadi interaksi tukar pikiran atau saling melengkapi setiap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing siswa. Yang ketiga, adanya minat khusus. Adanya minat khusus ini dibentuk kelompok supaya setiap siswa dapat melihat apa yang ingin mereka capai melalui kelompoknya sehingga dalam kelompok tersebut bisa lebih menunjukkan potensi yang dimilikinya.
Alasan keempat, memperbesar partisipasi siswa. Dengan adanya kelompok belajar, tentunya siswa akan menjadi lebih aktif baik dalam berinteraksi maupun menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di dalam kelompoknya. Yang kelima, pembagian tugas pekerjaan. Nah, di sini siswa dilatih supaya bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan, sehingga pekerjaan bisa menjadi lebih mudah. Nah, yang keenam, melatih kerjasama yang efektif. Di dalam kelompok belajar, tentu siswa akan saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan tersebut. Selanjutnya, konsep belajar menurut Purwanto. Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya atau performance-nya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu ia sesudah mengalami tadi. Maksudnya di sini bahwa belajar memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan pola pikir, pengalaman, dan perilaku siswa. Jadi, dalam belajar, siswa akan mendapatkan hal yang baru. Misalnya nih, anak belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Maka dalam pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari, siswa tidak akan membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Dan untuk penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut pendapat Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru atau secara keseluruhan. Nah, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Slameto pun berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses untuk memperoleh minat dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Belajar adalah upaya memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap. Upaya yang dilakukan oleh seseorang yang belajar untuk memperoleh berbagai kebiasaan, ilmu, dan sikap di atas dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga hambatan yang ditemukan dalam proses belajar dapat diatasi. Nah, nantinya akan menimbulkan suatu perubahan dalam dirinya dalam reaksi terhadap situasi belajar yang dialaminya. Bila situasi belajar itu sesuai dengan harapan yang bersangkutan, maka terjadi sedikit banyak perubahan dalam dirinya, baik dalam perilaku, tingkah laku, maupun psikomotornya. Tatan dan Teti berpendapat bahwa belajar selalu melibatkan perubahan dalam diri individu seperti kematangan berpikir, berperilaku, maupun kedewasaan dalam menentukan keputusan dan pilihan. Nah, teman-teman, hasil belajar yang diperoleh manusia dengan makhluk lain seperti hewan akan berbeda. Pada manusia, hasil belajar akan terus mengalami perubahan dan perkembangan tentunya, sedangkan pada makhluk lain tidak mengalami perubahan dan perkembangan secara optimal seperti halnya pada manusia. Demikian penjelasan materi terkait pengembangan strategi pembelajaran berbasis kelompok belajar di SD. Semoga materi yang telah kami paparkan dapat bermanfaat, khususnya untuk kami sebagai tim penyaji dan umumnya untuk penyimak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.